Kenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Rifki Soleh. Saya Dul Satria Ditama. Saya Denis Saputra. Saya Alia Jipya Putri. Saya Norlinda. Dan di sini kami akan membahas tentang periode dan frekuensi pada pendulum sederhana. Kita masuk ke periode. Periode adalah waktu yang dibutuhkan oleh bandul untuk melakukan satu kali getaran penuh dari titik A ke B ke C dan kembali lagi ke A. Satuannya adalah second. Bisa diperhatikan gambar di samping itu adalah gambar bandul sederhana yang terdiri dari tali dan beban yang berayun ke kiri dan ke kanan. Bandul bergerak ke A, ke B, lalu ke C, kemudian kembali lagi ke B dan ke A. Gerakan bolak-balik ini disebut getaran. Satu getaran penuh adalah saat bandul bergerak ke A, ke C, lalu kembali lagi ke A. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran penuh disebut periode. Selanjutnya masuk ke rumus periode, yaitu T sama dengan 2pi akar L per G, atau T sama dengan 1 per F. Berikutnya adalah frekuensi. Frekuensi adalah jumlah getaran atau ayunan yang terjadi dalam 1 detik. Frekuensi dilambangkan dengan huruf F dan satuannya adalah Hz, di mana 1 Hz berarti 1 getaran per detik. Rumus frekuensi F sama dengan 1 per 2pi dikali akar G per L, atau F sama dengan 1 per T. Keterangan F sama dengan frekuensi, satuannya Hz, G sama dengan percepatan gravitasi, L sama dengan panjang tali, T sama dengan periode. Sekarang kita akan mencoba melihat periode dan frekuensi menggunakan PET simulator dengan kondisi berikut. Massa 0,7 kg, panjang tali 1 meter, gravitasi 9,81 meter per sekon kuadrat, lebar simpang 15 derajat. Di sini kita dapat periodenya 2000,0147 atau 2,01, dan frekuensinya tinggal kita bagi 1 dengan periode tadi menghasilkan 0,497 atau 0,5 jika dibulatkan. Selanjutnya kita akan mencoba menghitung periode dan frekuensi secara manual dan membandingkan hasilnya berdasarkan hasil yang kita dapat dari PET simulation sebelumnya, untuk memastikan apakah hitungan kita sudah benar atau belum. Baik, di sini sudah bisa dilihat ada rumus frekuensi dan periode, serta sudah terdapat kondisi pada pendulum pada sebelumnya. Langsung saja kita akan menghitung periode terlebih dahulu. Rumus periode 2pi akar L per G. Berarti T sama dengan 2pi akar L per G. Lalu kita ubah 2. Di sini pi-nya kita menggunakan 3,14, lalu akar L panjang tali yaitu 1 meter dibagi gravitasi 9,8 meter per second. Kemudian kita kalikan menjadi 6,28 dikali akar dari 1 bagi 9,8, yaitu 1 bagi 98 yaitu 0,1, kemudian diakarkan menjadi 0,32. Lalu kita kalikan 6,28 dengan 0,32 menjadi 2,009, atau kita bulatkan menjadi 2,01. Dengan satuannya jangan lupa itu sekon. Kemudian kita coba frekuensinya, kita cari, yaitu F sama dengan
Di sini kita pakai 1 per T. T-nya di sini kita sudah dapat 2,01, yaitu 1 per 2,01 sama dengan 0,497, atau jika kita bulatkan hasilnya adalah 0,5 dan satuannya adalah Hz. Nah, di sini jika kita membandingkannya dengan hasil PET simulation sebelumnya, kita bisa lihat hasilnya setelah dibulatkan akan sama. Berarti perhitungan yang kita lakukan sudah benar. Sekarang kita akan menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi dan tidak mempengaruhi periode dan frekuensi. Berikut tabel faktor yang mempengaruhi dan tidak mempengaruhi, lalu kita mencobanya di PET simulation. Oke, jadi untuk melakukan percobaannya, di sini kita akan diketahuinya kita menggunakan panjang tali yaitu sekitar 1 meter, dan kita melakukan uji coba lebar simpangannya. Pertama kita uji dengan lebar 5 derajat. Dan didapat hasil yaitu 2,0071. Lalu kita coba kedua 10 derajat. Di sini kita mendapat angka 2,0099. Lalu percobaan ketiga 15 derajat. Di sini kita mendapat angka 2,0147. Di sini kita akan melakukan percobaan kedua, yaitu dengan mengubah panjang talinya tanpa mengubah lebar simpangannya. Di sini lebar simpangannya kita akan tentukan dengan memakai lebar simpangan 15 derajat. Oke. Di sini kita akan mencoba dengan panjang tali yang 1 meter dulu. Nah, di sini kita mendapatkan angka 2,0071 atau kita bulatkan menjadi 2,01. Lalu kita coba yang kedua, yaitu dengan panjang tali 0,7 meter. Sama, tetap 15 derajat. Di sini kita dapat angka 1,6856 atau 1,69 dibulatkan. Dan percobaan terakhir yaitu dengan panjang tali 0,3. Kita 15. Di sini kita mendapat angka 1,1035 atau bisa dibulatkan menjadi 1,1. Berikut adalah hasil data yang kita peroleh. Bisa dilihat jika kita mengubah lebar simpangannya, periodenya hanya berubah sedikit, dan jika kita membulatkannya, hasilnya tetap sama. Namun, saat kita mengubah panjang talinya, periodenya menunjukkan hasil yang berbeda jauh. Jadi, panjang tali adalah faktor utama yang menentukan periode dan frekuensi. Sedangkan lebar simpangan tidak berpengaruh signifikan karena selisih kecil yang ditemukan hanyalah fluktuasi teknis atau hambatan udara yang dapat diabaikan. Sekian presentasi pembahasan dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Bila masih ada yang kurang dipahami, tolong dipahami sendiri saja. Semoga video ini membantu bagi teman-teman semua. Terima kasih.